Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanuarisman Angki Sujono, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 190A dari SDN Tandon 13 Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, dengan Bapak Fasilitator Sigit Pramono dan pengajar praktek Bapak Sumardi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas 1.4.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana tujuan pembelajaran yang pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana ada beberapa materi dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, posisi 5 kontrol, restitusi, keyakinan sekolah dan kelas, segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di mana tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun nomor 1 dan 2 tergolong motivasi eksternal, di mana motivasi ini datangnya dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu tumbuhnya dari dalam diri siswa tersebut. Yang dimaksud di sini adalah motivasi internal. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Di mana seharusnya guru memposisikan sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Untuk membuat suatu keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Budaya positif, di mana keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Budaya positif berkaitan dengan modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau pendidikan yang menuntun laku murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman serta berpihak pada murid sehingga menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, adapun nilai guru penggerak untuk melaksanakan budaya positif ada 5. Yang pertama, harus berpihak pada murid. 2. Mandiri, inovatif, kolaboratif, dan kreatif. Adapun nilai peran guru penggerak, yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Setelah kita memiliki nilai dan peran guru penggerak memiliki visi untuk mewujudkan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Maka dibutuhkan visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Refleksi pemahaman. Pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya, setelah saya belajar motivasi perilaku manusia, ada yang berbeda di luar dugaan saya, di mana ternyata motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan menyatakan bahwa penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan bersifat menghukum. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas kita harus membuat keyakinan kelas dengan melibatkan siswa dari nilai-nilai kebajikan universal. Saya juga memahami posisi seorang guru adalah sebagai manajer yang selama ini saya memposisikan lebih pada penghukum dan pemantau bagi siswa,
agar lebih mematuhi peraturan sekolah atau kelas. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Yang saya terapkan adalah segitiga restitusi, di mana saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa yang melanggar keyakinan kelas, yaitu menggunakan sandal ke sekolah dan tertidur saat pembelajaran. Di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan pertanyaan-pertanyaan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan pelanggaran tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita utarakan keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Yang saya rasakan adalah sangat senang bisa membantu murid-murid dalam menyelesaikan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi, yang selama ini saya yakini bahwa hukuman adalah tindakan yang efektif untuk mendisiplinkan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik adalah saya sudah membentuk keyakinan kelas bersama murid dan melakukan segitiga restitusi. Dan adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum menjadi manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Pada saat itu, yang sering saya pakai adalah posisi sebagai penghukum. Karena dengan memberi hukuman, anak akan jera dan berhenti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan yang saya rasakan adalah saya merasa bersalah kepada mereka karena hukuman yang saya lakukan tanpa berinteraksi langsung dengan mereka. Saat ini saya menggunakan posisi sebagai manajer, di mana saya merasa senang bisa membantu murid dalam menyelesaikan permasalahan tanpa menghukum mereka. Perbedaannya, saat sebagai penghukum kita tidak ada komunikasi yang intens seperti posisi manajer. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi. Pernah. Namun, hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar
atau salah. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan keluarga maupun sekolah? Menurut saya, yang harus saya lakukan adalah berkolaborasi antara sekolah dan orang tua. Upaya ini sangat penting agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga diterapkan di rumah, sehingga budaya positif menjadi karakter dan kebiasaan murid dimanapun mereka berada. Terima kasih, sekian dari saya. Salam hangat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.